kembali lagi bersama kami di Semangat Interview. Nah, kali ini bersama saya Laksmita, kita akan berbincang dengan Bapak Kiai Haji Raffian Karim. Kira-kira apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Kalian pasti penasaran kan? Makanya simak video ini sampai habis ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak asalnya dari mana? Saya asli dari Lamongan. Kalau tinggalnya sekarang? Sekarang di Kota Batu sejak mulai tahun 2004. Pak, kan ini masih dalam suasana memperingati Maulid Nabi. Betul. Kalau menurut pandangan Bapak sendiri, apa sih makna dari Maulid Nabi ini Pak? Maulid Nabi itu sejatinya bukan sekedar kelahiran seorang manusia terbaik, tapi Maulid Nabi adalah anugerah untuk alam semesta ini, termasuk juga manusia. Karena dengan kelahiran Nabi Muhammad, keutamaan, kemuliaan, dan seluruh rahmat Allah turunkan di muka bumi ini. Oh iya Pak. Kalau menurut pandangan Bapak nih, gimana sih cara memperingati Maulid Nabi yang baik dan benar? Memperingati Maulid Nabi yaitu di samping umumnya kita melakukan majelis-majelis maulid, bersolawat kepada Nabi Muhammad, dengan seperti tadi dilakukan laki perempuan terpisah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena sejatinya peringatan maulid yaitu memperingati kita tidak hanya sekedar kepada sosok Nabi Muhammad, tapi juga ajaran Nabi Muhammad. Dan yang paling penting adalah efek yang mau diambil adalah bagaimana setelah maulid Nabi itu kita lebih mencintai Nabi Muhammad dan menghidupkan ajaran dan sunnah Nabi Muhammad. Baik Pak. Nah itu tadi kan pandangan dari Bapak. Kalau seumpama pandangan dari ulama agama lain, memperingati Maulid Nabi ini sebenarnya boleh nggak sih Pak dalam agama Islam? Kalau dalam pandangan ulama itu ada terjadi perbedaan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang Maulid Nabi itu sah dan kemudian benar, bahkan tidak ada cacatnya sedikit pun, karena berbeda peringatan dengan penyembahan. Mereka orang-orang yang mengatakan bahwa Maulid itu adalah kegiatan aktivitas untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, maka itu terjawab dengan kata peringatan sendiri. Peringatan dengan penyembahan itu berbeda. Peringatan itu kan diawali dari kata per, diakhiri an. Dari kata ingat. Maka Maulid Nabi itu sama sekali tidak ada unsur penyembahan. Mengkultuskan Nabi Muhammad tidak ada sama sekali. Bahkan pesan yang ada pada Maulid Nabi itu justru malah menjadi sesuatu yang sangat disenangi oleh ulama sejak zaman dulu hingga sekarang. Kalaulah ada itu hanya kelompok-kelompok kecil yang secara sanad keilmuan mereka tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa? Bahwa majelis maulid itu adalah bersolawat. Majelis maulid itu adalah pesan ilmu. Majelis maulid itu adalah penebaran daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Majelis maulid itu adalah perkumpulan orang. Yang perkumpulan ini menjadi doa Nabi Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang dirahmati. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun. Perkumpulan itu adalah rahmat. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan dalam hadis qudsi, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala haqqat ala mahabbati. Wajib mendapatkan cintaku lil mutajalisina fiyya, untuk orang yang saling duduk karena aku Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis maulid adalah majelis taklim yang duduk bersama untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan pembukaan, ada kemudian sholawatan, ada kemudian zikiran, dan juga pesan-pesan moral lewat Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Sebagai penutup perbincangan kita hari ini, kira-kira ada nggak Pak penyampaian atau kayak saran, terus apa sih yang ingin Bapak sampaikan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Ngantang ini? Ya. Siswa-siswi
mereka harus dididik karena mereka pada dasarnya mayoritas beragama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahwa sesungguhnya agama ini mengajarkan kesuksesan itu dibangun di atas pilar agama. Maka doktrin ini tidak boleh lepas. Sesungguhnya kenyataan yang kita telah lihat sekarang ini, para teknokrat, para bisnismen, mereka orang-orang yang Masya Allah konglomerat, rata-rata mereka semua ya membangun bisnis-bisnis besar mereka dengan melalui wasilah kemuliaan, keutamaan ibadah, dan juga membangun daripada suasana spiritual yang baik dalam lingkungan dan juga dalam perusahaan-perusahaan. Banyak, ada Bes Haryanto, ada kemudian Duta Catering, ada kemudian ya banyak lah yang saya pernah mengisi di berbagai macam kegiatan, termasuk saya ini pernah di Freeport, sebuah perusahaan besar, Freeport Indonesia Company di Papua milik Amerika. Itu kegiatan agama, ketepatan saya yang berada di sana itu 5 tahun, luar biasa. Dengan begitu maka support agama ini menjadi juga support untuk kesuksesan kinerja karyawan, bahkan kemudian bos-bos di antara mereka ini sangat meyakini. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan informasi yang telah Bapak berikan kepada kami. Insya Allah. Mudah-mudahan saya doakan anak-anak semua yang berada di sini dengan guru-guru yang luar biasa, sistem pendidikan di samping ya kan ini pendidikan umum negeri, tapi nuansa keagamaannya yang kental sekali. Saya pun tadi melihat suasana yang berbeda, kayak di pesantren saja. Maka yang seperti ini harus dipertahankan, syukur-syukur kemudian dikembangkan, dan mudah-mudahan ya sekolah ini menghasilkan anak-anak yang tidak hanya ya kan sukses untuk urusan dunianya, tapi juga akhiratnya. Mereka anak-anak yang keluar dari sini di samping punya pengetahuan yang luas, punya juga keyakinan dan keimanan yang kuat insya Allah. Terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Itu tadi hasil perbincangan saya dengan Bapak Kiai Haji. Menurut kalian gimana nih? Kalian udah paham belum mengenai Maulid Nabi? Kira-kira di episode berikutnya kita bakal ngobrol sama siapa ya? Kalian boleh kalau mau request silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Laksmita beserta kru yang bertugas pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.